Ini adalah video part kedua kami mengetes konsumsi bahan bakar antara Mercy New Ice dan juga Nissan X-Trail. Jika kalian belum menonton part satunya, ayo nonton part satunya dulu. Nah, jadi kita langsung aja nih gas untuk komparasi konsumsi bahan bakarnya. Nggak cuma konsumsi bahan bakar sih, kita juga mau bikin perbedaan impresi berkendara juga kan. Tentu X-Trail sama New S ya di atas kertas pasti enakan New S itu. Iyalah Mercy. Tapi ya itu konsumsi bahan bakar kita bakal tes realnya. Jadi kita akan full to full berbarengan di pom bensin berdua, itu benar-benar kita full to full. Kemudian kita akan berjalan sejauh 50 km. Dengan rute kombinasi ada rute tol, lalu juga kalau macet mungkin kita kayaknya nggak nyari rute macet ya, capek. Jadi kita nyari rute yang tol dan jalan biasa. Nah nanti di 25 km kita akan bertukar karena kan biarpun berbarengan gaya berkendara kita itu kan pasti beda kan. Jadi biar fair kita tukeran driver sekaligus kita akan nyobain impresi berkendara masing-masing mobil. Nanti kita tes pokoknya dua-duanya. Terus begitu udah 50 km, nanti kita juga langsung full to full lagi. Jadi tadi kita juga riset si tripnya itu dia habis berapa kilo dibagi dengan bensin yang kita keluarkan untuk mengisi lagi bahan bakar itu berapa. Jadi ntar dibagi bensin kilometer berapa dan bensin itu berapa. Let's go. Nah, kita berdua udah isi bensin nih guys. X-Trail sama New Ice udah isi bensin full tank. Kebetulan mobil gua nggak terlalu banyak tadi ngisinya gara-gara udah diisi nyokap gua. Kemarin jadi isi cuma 9 liter. Lu berapa War tadi War? Berapa liter? Gua tadi 43 liter dari sekitar hampir seperempat lah. Pertalite ya? Pertalite dong. Oh, mantap. Mobil kita tuh bisa Pertalite War. Iya, udah di approve juga sama MyPer. Oh udah? Udah dong. Mobil gua malah belum, lupa gua daftarin. Oh, belum daftarin? Tapi yang lain udah. G-Class udah, Fortuner udah. Nah, terus udah riset kan War tadi? Apa? Udah riset trip meter kan? Udah dong. Nah, langsung kan pas pas habis isi bensin kan? Yes. Nah, habis dari kita tes aja, ini agak macet nih, nggak tahu ada apaan nih. Iya. Nih BSD tuh kalau Sabtu tuh istimewa deh. Iya, mantap. Oh, ada kecelakaan nih kayaknya, laka lantas. Oh, truk patah as roda. Waduh, roboh, kakinya roboh. Iya. Kita nyetirnya ini ya, eco driving pokoknya ya, benar-benar kita depan belakang sama persis, tidak berbeda. Oh iya, nah metodenya pokoknya se-eco drivingnya deh pokoknya. Iya. Dan ini kan, ini sebenarnya tes ini lumayan valid nih War hasilnya, karena suhunya sama, cuacanya sama. Oh benar. Iya kan, humidity-nya sama. Terus kita juga ntar tukeran driver, jadi ya sama lah plak pokoknya. Kalau setengah-setengah, bener-bener setengah-setengah perjalanan yang kita tukeran mah bener-bener sama deh. Seadil-adilnya tuh ya. Yoi, kita buktikan bahwa mobil Eropa bisa lebih irit dari Jepang atau tidak. Iya, mari kita buktikan. Oke, kita sekarang udah masuk tol nih, tol BSD. Kita ingin ngarah ke Pantai Indah Kapuk. Traffic sekarang sih lagi lumayan padat ya di tol BSD karena di depan tuh ada proyek yang biasa banjir itu. Oke, sekarang gue mau bahas nih rasanya mengendarai Nissan X-Trail T30 tuh gimana sih? Kalau untuk stop and go kayak gini enak ya. Gue suka sama karakter mesinnya tuh di bawahnya galak. Jadi gasnya toel dikit aja mobil udah maju. Jadi cocok lah untuk karakter jalanan ibu kota. Nah, oke, kalau menurut gua impresi Mercy New Ice ini memang salah satu mobil yang menyenangkan sih, apalagi rasa berkendaranya untuk range harga 100 juta sampai 180 juta ya. Memang ini yang trim Avantgarde
dia memang beda spek dibandingnya versi umum. Dia fitur lebih lengkap dan CPU. Jadi sebenarnya sih mirip-mirip rasanya tentunya sama kalau yang elegan saya yang trim ATPM-nya gitu, nggak jauh beda. Kemudian, nah impresi berkendara ini, mobil ini enak gitu, posisi duduknya enak, lalu juga halus, rasanya tuh nyaman, suspensinya enak banget nih mobil. Saking nyaman ya mobil ini, kadang-kadang gue nyetir mobil tuh ngantuk gitu. Kadang-kadang mau tiduran. Hampir nggak ada kekurangan sih mobil ini untuk, ya lu dengan harga 100-150 juta tuh beli mobil ini, untuk kualitas berkendaranya sih sangat enak. Nggak bisa dibandingin sama mobil Jepang, bahkan BMW pun menurut gua nggak bakal senyaman W210. Ambil contoh misalkan BMW 39. Ya 39 itu nyaman, tapi giliran lu coba nyetir New Ice itu lebih nyaman lagi. Tapi memang New Ice ini yang kurang adalah gaya sportinya memang nggak ada sama sekali di mobil ini. Kalau di E39 tuh masih ada, dia nyaman tapi cenderung ke arah sporty. Kalau ini bener-bener nyaman, pol gitu. Jadi ya itu, ngantuk jadi nyetir mobil ini. Nah nanti gue akan cobain gimana rasanya nyetir Extrail. Itu enak sih setahu gue. Nissan tuh fun to drive-nya tuh ada gitu dibandingkan misalkan Toyota ataupun Suzuki gitu. Dan Vitara itu kalau Extrail tuh kayaknya lebih menyenangkan. Nissan X-Trail T30 ini bantingannya dibilang empuk banget juga enggak, dibilang keras juga enggak. Ya karakternya cukup dewasa lah. Jadi ya karena memang ini sebuah SUV, jadi untuk mengurangi tingkat kelimbungannya maka karakter suspensinya agak lebih firm lah. Cuman kalau untuk lewatin jalan enak juga, jalanan rusak tuh masih oke lah, nggak keras juga gitu rasanya. Dan lagi X-Trail T30 ini punya konstruksi kaki-kaki belakang tuh agak berbeda dengan SUV di kelasnya lah. Karena dia itu shock breaker dan pairnya tuh menyatu. Dan kalau misalnya di mobil kompetitor lainnya gitu ya, di SUV di kelasnya, biasanya tuh posisi konstruksi shock sama pairnya itu pisah gitu. Jadi makanya mungkin itu juga salah satu yang mendukung membuat karakter kaki-kakinya tuh stabil. Itu tuh enak, diajak nikung tuh enak, tanpa harus takut memiliki limbung yang berlebih. Oke, lanjut ke driving positionnya ya. Tinggi gue itu sekitar 177-178 cm lah kurang lebih. Memang setirnya belum teleskopik, tapi dia udah tilt steering. Jadi tapi posisi setirnya itu udah lumayan cukup maju gitu. Jadi gue tidak mengalahkan kaki atau tidak mengalahkan tangan gue gitu. Jadi dua-duanya tuh kaki dan tangan sama-sama enak. Selanjutnya visibilitas ya. Ini mobil tuh visibilitasnya menurut gue enak banget sih. Minim blind spot. Dan mobil ini kalau kita mengendarai itu ujung kapasinnya tuh kelihatan. Jadi makanya untuk ibaratnya nakernya gitu masih enak. Terus posisi ininya juga rendah, agak di bawah, jadi kacanya lumayan besar. Pilar bagian A nya juga nggak terlalu tebal ya, jadi minim blind spot lah. Terus untuk peredaman Nissan X-Trail ini cukup kedap ya. Jadi road noise tuh menurut gue tidak terlalu mengganggu. Karena waktu itu benchmark gue adalah gue pakai Yaris 2013 tipe J itu jauh lebih berisik dibanding ini gitu. Makanya untuk di mobil Yaris gue yang kemarin itu gue pakein peredam di lantainya gitu. Kalau ini masih oke lah, jadi gue nggak perlu melakukan penambahan peredam gitu untuk di bagian lantainya.
sejujurnya sih gue agak skeptis ya, sejujurnya skeptis sama hasilnya sih, karena tadi semalam itu gue sebenarnya bawa mobil Wara dan bensin itu gas perempat kan. Gue tau banget Wara tuh setiap kali pakai mobilnya itu, setiap kali isi full tank itu pasti di reset. Setahu gue itu mobil dia itu tankinya tuh lebih kecil dari New X, tapi jarak tempuh itu tadi gue lihat udah 340 kilo. Sedangkan New X ini gue pernah sekali full to full itu di seperempat kurang itu jaraknya baru 300 kilo. Jadi kayaknya sih bakal lebih boros sih. Tapi ya nggak apa-apa, kita tes dulu. Karena pengalaman gue, New X ini adalah versi teririt yang pernah gue punya. Selain C-Class, selain S-Class, selain 124 Masterpiece, selain G-Class, ini paling irit. Karena mungkin dia teknologi udah baru, udah V-Engine. Tentu V-Engine pasti ada alasannya Mercy itu ngerubah konfigurasi mesin tadi inline jadi V6. V6 itu lama loh umurnya, dari 2000-an sampai 2020 itu mesin V6 masih dipakai. Dia sekarang balik lagi ke mesin inline. Tentu kan pasti ada alasannya. Pasti ada kelebihannya mesin V dibandingkan mesin inline, selain dia lebih halus, terus lebih distribution weight-nya juga lebih bagus pasti. Irit juga gue optimis ya. Sekarang kita hubungin Wara lagi nih. Tadi kan gue juga bahas tuh tangki bensin New X berapa. Nah, gue pengen nanya Wara nih. War, tangki bensin tuh berapa sih, War? X-Trail? Gue kurang tahu pastinya, tapi kayaknya sih gue pernah baca tuh 55 liter ya. 55 ya? Apa? 55 ya? 55. Oh, kalau si New X ini tuh dia 65. Lebih gede ya? Udah 10 liter gitu. Biasanya kalau tangki mobil lebih gede tuh mobilnya lebih boros deh. Kenapa tuh? Oh iya juga ya, bener ya. Dia dipersiapkan apa? Tangki yang besar karena mobil boros ya. Iya, bener kan? Tapi setahu gue yang facelift ini lebih kecil dibanding yang non facelift. Yang non facelift itu 70-an, seinget gue, sama kayak Boxer. Gitu. Mungkin dia udah pede dengan mesin barunya kali ya. Itu makanya gue sih pede mobil ini. Terus ini mobil gue ada MID War. Dari tadi kita isi bensin itu, bentar gue hitung dulu, 100 bagi 11,3 18,8 War di mobil. Aduh, gue nggak ada MID lagi. Iya, tapi ya kita nggak tahu kan, ini metodenya full to full bukan MID kan. Jadi ya nanti kita lihat aja. Harusnya sih bisa lah, seimbang lah, minimal seimbang lah. Gue agak nggak pede sih sebenarnya. Soalnya tadi gue juga bilang pas gue impresi, tadi gue kaget liat mobil lo waktu dari kosong banget tuh. Lo kan biasa ini kan ngeriset kan dari isi full kan. Iya. Nah itu lo bisa 340 kilo. Sedangkan mobil gue ini waktu itu kayaknya cuma bisa 310 kilo gitu. Aduh, udah ngasih teaser nih. Iya, tapi kan beda rute kita War. Lo kan rutenya malam BSD Jakarta, sepi kan waktu itu. Itu mobil gue yang tiap hari, yang komuter yang bener-bener tiap hari dari rumah ke tengah ke BSD, besok dipakai lagi begitu gitu. Ya bisa lah harusnya War. Dan mobil lo kebanyakan dalam kota ya, nggak lewat tol itu ya. Gitu. Nah War, biasanya tuh salah satu yang faktor utama irit boros konsumsi bahan bakar tuh itu juga War. Kayak lagi di tol nih, putaran RPM-nya berapa War? Oh iya, benar dari rasio giginya. Iya, perhitungan. Iya, makanya mau mobil sekarang tuh giginya bisa sampai 9 ya kan. Bisa sampai 10 untuk ngejar efisiensi dari mobil itu sendiri. Nah, lo tuh sekarang speed berapa di mobil lo? Sama lah ya? Gua speed sekarang 80. Berapa tuh? RPM berapa? Di berapa? RPM-nya hampir banget 2000, mungkin 1950 kali. Oh iya. Anjir, tinggal mobil gua ternyata. Mobil gua 2000. Jadi di kecepatan yang sama, RPM lu 2000, gua 1900 ya. 900 ya. Ya beda tipis sih, cuman maksudnya nah, Mercy tuh gitu emang. Mercy tuh nggak pinter ngitung rasio dari dulu War. Selalu kependekan ya. Apa? Dia selalu kependekan. Iya, makanya dia dulu ini kan 5 speed ya, sekarang nih
ntar keluar 7G Tronic-nya kan 7 speed langsung gitu loh. Dia selalu penyempurnaan transmisi tiap model gitu, makanya nggak tahu kenapa kurang pintar Mercy itu bikin ngitung rasio tuh dari dulu. Ngomong-ngomong udah 25 kilo nih War. Udah berapa? Udah mau 25 nih, dulu berapa? 24 kan? 24 kan? Iya, yuk kita tukeran habis ini, pas 25. Ya udah, oke. Yuk. Oke. Jadi sesuai yang tadi kita bilang, setelah 25 kilo kita akan gantian. Jadi biar adil. Jadi gue udah pindah nih ke X-Trail. Pertama kali yang gue rasain itu mobil ini posisi duduk commanding banget ya, bener-bener tinggi ya. SUV memang rata-rata posisi duduk ke commanding, tapi menyenangkan sih, untungnya nggak yang pegel. Enak. Untuk kakinya enak, tangannya cukup enak, ya bener-bener SUV gitu rasanya. Tapi memang kalau dibanding New Ice, ya pasti lah ya, namanya Nissan dan Mercy itu pasti, ya Mercy kan mobil premium, sedangkan Nissan itu kalau untuk X-Trail ini kan dia bersaingnya dengan CR-V, ya di kelas menengah lah. Memang ada beberapa hal yang kurang gitu kalau loncat dari New Ice ke X-Trail ini. Yang pertama adalah suara kekedapan kabin itu beda banget. New Ice itu kedap banget. Di sini road noise terdengar, terus keadaan sekitar juga cukup terdengar ke dalam kabin. Kemudian ya rattle juga sih, mobil ini agak rattle. Tapi ya gimana ya, memang kualitas berkendara itu tidak bisa apple to apple antara New Ice dengan X-Trail ini. Tapi sebagai catatan, coba bayangin, SUV itu sekarang itu emang lagi naik daun. Nggak cuma mobil baru, tapi mobil second. Mobil secondnya pun semacam Nissan X-Trail ini udah mulai naik. Dan pilihan mobil SUV yang di bawah 100 juta itu tuh jarang banget. Ada sih Grand Vitara contohnya. Terus juga ini Nissan X-Trail masih masuk. CR-V itu pun juga CR-V yang tahun Gen 1 ya, Gen 2 aja tuh udah mulai 100-an lebih gitu. Jadi kalau sedan itu pilihannya banyak banget. Mau yang 50 juta, mau yang 100 juta, mau yang 150 juta, itu banyak banget, dari mulai pilihan Jepang sampai Eropa. Mercy, BMW itu ada. Mau yang 50 juta, C-Class dapat. New Ice non facelift 50 juta ada. Yang pasti nyamannya juga jauh lebih nyaman dibandingkan Nissan X-Trail gitu ya. Tapi ya sebagai catatan, SUV itu lagi naik daun, dan memang SUV itu sekarang itu lagi apa ya? Orang tuh mungkin lebih pede gitu buat SUV karena kapasitas bagasinya lebih luas, kapasitas kabinnya lebih lega, lebih enak, bisa bawa barang banyak. Terus juga di Indonesia jalanan banyak yang rusak. Kadang-kadang ada genangan air. Kalau banjir emang nggak disarankan lewat, tapi genangan air itu lebih pede pakai SUV gitu dibandingkan sedan. Oke, impresi gue. Bandingannya cukup jauh sih bedanya. Ini benar-benar ya memang karakter sedan yang notabene lebih empuk, lebih nyaman, terus rasa limbungnya itu lebih sedikit lah daripada SUV. Dan lagi secara posisi mengemudi jempolan, ini enak banget sih. Emang jadi kalau di X-Trail tuh posisi nyetirnya adalah commanding gitu, semua sisi bagian depan semua terlihat. Sedangkan kalau ketika mengendarai mobil sedan ya memang gue pribadi lebih suka untuk kursinya tuh lebih rendah lagi gitu, karena jadi kaki gue tuh bisa lebih lurus. Dan lagi ini mobil teleskopik dan tilt steering, jadi bisa dimajuin ke bawah, ke bawah sama lah sama X, tapi dia tuh posisi setirnya bisa lebih maju, jadi tangan gue bisa lebih ergonomis. Dari tingkat kekedapannya ini lebih kedap, karena memang kalau misalnya di X-Trail itu penggunaan ban yang
mobil gue kebetulan tuh jalur airnya lumayan besar-besar, jadi suara bannya tuh lebih berisik lah. Sedangkan kalau ini memang menggunakan ban yang lebih silent, lebih comfort gitu tujuan dari bannya gitu. Jadi secara dari tire noise-nya juga lebih kecil, dan peredaman kaca, kabin lantai bawah itu juga lebih baik sih. Oh, dan yang gue suka dari mobil ini headrest-nya. Jadi headrest-nya tuh bisa menekuk ke depan gini, jadi ya ketika di posisi senderan seperti apapun, kepala bagian belakang kita tuh bisa nyender secara enak lah gitu. Jadi karena kalau di X-Trail kan tidak bisa di adjust ya headrest-nya. Jadi kalau maksain nyender tuh kayak lumayan kayak agak nongak gitu loh pala. Kalau ini ya kepala tuh akan tetap tegak aja gitu. Ini aku suka banget nih headrest ini nih. Gimana Dit kalau habis nyetir Mercy terus nyetir X-Trail gimana? Gimana ya? Ya memang kalau boleh jujur sih emang gak senyaman Mercy, War. Iya. Gitu. Lu sendiri gimana, War? Dari X-Trail ke Mercy ke New Ice? Ya jauh sih rasanya. Jauh kan? Cuman tadi gue bilang juga kalau sedan itu sebenarnya pilihannya banyak banget, War. Maksudnya gini, dengan harga 50-150 juta itu lo sedan BMW Mercy itu banyak banget. Tapi SUV itu tricky. Yang mana SUV itu sebenarnya keunggulannya lebih banyak dibandingkan sebuah sedan. Apalagi sekarang kan jalan Indonesia hancur dan banjir kan. Kayak gitulah kurang lebih. Oh iya. Iya kan? Iya, ya memang ada sedikit pengorbanan. Kalau kenyamanan mungkin tidak akan senyaman mobil Eropa gitu. Benar. Jadi memang Ini Gus. Apa? Dulu. Posisinya tire sih, gue suka banget di mobil ini. Iya kan? Enak, terus headrest-nya bisa pala tuh nyender dengan sempurna. Tapi X-Trail ini juga enak lah, War, tergolong yang enak lah. Masih Iya, lumayan. Kalau dibandingin Innova gitu sih jauh ya. Posisi nyetirnya ya. Grand Vitara misalkan, terus kalau CR-V gue agak lupa sih. Tapi seinget gue sih ini enak sih posisi nyetirnya. Even Harrier-nya menurut gue nggak enak loh, War. Oh iya. Gue nggak sukanya tinggi gitu loh Harrier. Kalau ini kan tingginya emang enak, tinggi commanding gitu. Kalau Harrier tuh rada nanggung, tinggi tapi nggak commanding gitu loh. Menurut gue ya. Kalau X-Trail tuh enak gitu loh, bener-bener ya rasanya SUV banget gitu. Iya, rasanya emangnya tinggi sih. Tadi gue juga bilang di X-Trail tuh posisi nyetir tuh commanding. Iya, mantep lah, udah kayak Fortuner, mirip-mirip lah rasanya. Lebih enak ini dibanding Fortuner mah, lebih lincah, lebih apa kan, namanya juga monokok. Iya, benar. Nekuknya lebih pede lah kalau mobil monokok ya. Oke, sekarang kecepatan 80 km per jam, dan iya bener, mobil New Ice ini RPM-nya lebih tinggi nih dibanding tadi pas lagi pakai X-Trail. 80 km per jam tuh udah pas banget 2000 RPM. Jadi mungkin X-Trail bisa lebih irit kali ya, tapi nggak ada yang tahu juga sih. Kalau dilihat dari MID New Ice sekarang, average speed kita dari tadi 41 km per jam, dan average consumption-nya adalah 10 liter per 100 kilo. Berarti ya kurang lebih 110 lah kalau menurut MID. Tapi sekali lagi kita ngetesnya ini dengan metode full to full ya, jadi supaya lebih valid. Dan juga karena di X-Trail nggak ada MID apa-apa, jadi kita buktikan nih. Sekarang kita udah jalan sekitar 41 km lah dari BSD ke Pantai Indah Kapuk. Habis itu sekarang kita mau balik BSD lagi. Nah, ini di X-Trail sih udah 51,7 kilo ya. Ya udah, berarti kita tandanya
lah ya, satu kali pengetesan ini. Ya udah, tapi kan yang penting kita jarak tempuhnya antara New Ice dan X-Trail ini sama persis. Udah kita lihat aja lah. Ini kita mau cari pom bensin terdekat tuh. Udah berapa kilo di New Ice? Udah 60 kilo. Berapa? 60. 60,1, 60,2 gitu ya? Iya. Wah, sama berarti nih. Nah, udah turun belum bensinnya? Udah. Garisnya udah lumayan turun. Iya, di X-Trail mah belum nih, tapi belum tentu war. Emang gitu tuh New Ice tuh nyebelinnya. Dia apa dari jarum paling atasnya itu tuh turun cepet banget. Tapi tadi aja kan dari 3/4 lebih tuh dia masih ternyata diisi full tank tuh cuma 9 liter tadi. Oh iya. Iya, emang cepet turunnya, cuman ya makanya kita tes aja. Jadi kita udah mau nyampe pom bensin nih. Tadi gue dicuriga aja tuh, nih kayaknya mobil lebih boros nih, turunnya udah lumayan banyak soalnya. Belum tentu lah, kita buktiin dulu. Ini berdasarkan data ini, bukan berdasarkan feeling, bukan ngadi-ngadi. Oh iya, menurut MID-nya di New Ice, kita jalan tuh average speed-nya 46 km per jam. Bensinnya berapa di situ? Apa? Bensinnya berapa? Average consumption-nya? 100 dibagi 9,4. Wah, iya, 110 something. Iya, hampir 111 lah kayaknya nih. Iya, cakep. Ya udah, kita aktualnya coba kita tes nih. Ini kita udah sampai pom bensin nih. Oh iya, ayo kita buktikan. Nanti kita tukeran mobil lagi pokoknya, Mar. Iya. Jangan ada bocoran dulu nih. Iya. Nanti kita spill di akhir video. Jangan skip pokoknya videonya, guys. Ayo kalian guys, tebak dong. Berapa nih? Siapa yang menang nih? X-Trail apa New Ice? Komen di bawah ya. Oke. Gue udah isi full nih. Nah, kita minggir dulu. Kita hitung berapa. Jadi total trip yang kita lakuin itu 62 kilo, 1. Dengan pemakaian bensin sekian. Menang nggak ya ini? Kita adu. Gue yakin gue menang. Nah, ini langsung kita hitung aja nih. 62 kilo dibagi kira tuh 62 kilo dibagi irit, ini mobil irit. Udah isi bensin nih. Gue kepo lagi edit berapa ya? Kita masih sama-sama nggak tahu nih. Ya walaupun menang nggak dapet apa-apa sih, tapi at least ada kompetisinya lah. Oke guys, balik lagi di sofa ini guys. Iya. Hujan. Kenapa? Iya. Jadi hujan tiba-tiba. Jadi ya udahlah kita. Iya, cuaca tuh nggak bisa diprediksi ya. Ini juga syutingnya udah malam banget ini. Karena perjalanan dari tempat syuting ke sini tuh butuh berapa hari gitu loh. Iya kan. Nah, seperti tadi gue bilang di pas impresi berjalan, kita berdua akan spill. Kita akan adu. Iya, adu irit antara Mercedes-Benz E240 E210 dengan X-Trail T30. Nah, dan di sini sih gue agak optimis sebenarnya gue menang. Orang sombong nih. Loh, bukan gitu. Kan gue pernah bilang mobil itu adalah Mercy teririt yang pernah gue punya. Oh iya kan? Benar. Masih tua. Iya, masih tua. Teririt yang pernah gue punya gitu. Oke, jadi mau siapa dulu yang spill? Gue apa lu nih? Lu dulu deh. Oke. Berdasarkan hasil tes yang kita
jalani hari ini, tes konsumsi BBM, berapa kilo tadi ya? 62 ya? 62,1 kilo. 62,1 kilo, terus di Mercy, di New Ice itu ada MID-nya ya? MID-nya. Di si average speed-nya itu tuh 44 km per jam, War. Oke. Sebenarnya secara traffic sih, secara apa namanya, jarak sih nggak terlalu jauh banget lah. Nggak terlalu jauh, cuman praktikal lah. Ini maksudnya bener-bener realnya ketika lu bawa mobil itu misalkan dari BSD ke Jakarta untuk kantor gitu kan, paling gitu 60 kilo. Iya segitu kan, kurang lebih sekitar 60 kiloan lah. Itu sebenarnya terus kita mau macet, yang macetnya nggak parah, cuman lumayan lah yang sampai berhenti gitu kan, sampai ngerem, sampai stop, jalan lagi. Tadi pas di BSD pas berangkat ya? Agak macet juga ya. Berhenti. Yang ada truk mogok tuh. Oh ya, itu habis isi bensin. Iya, itu kan sama yang di penyempitan jalan itu. Iya. Nah, dari gua nih, War. Oke. New Ice Avantgarde berhasil mencatatkan angka 1:10,6. Deh. Irit sih. Liter. Irit kan? Irit banget. Gila, Mercy mana yang bisa? Mercy tua mana yang bisa 10,68 liter? Untuk ukuran 2600 cc. 2600 cc, V-engine, V6. Ini berapa HP sih, tau nggak lo? Oh iya, gitu. Kita lupa bahas spek mesinnya. Iya. Kalau New Ice tuh waktu barunya 170 horsepower. Torsi gue lupa berapa, sekitar mungkin 200-an kali ya, terus kecil ya. Ya lumayan lah, tenaganya sih ya cukup lah, sosok lah untuk menghela badan yang berat itu lumayan lah. Kalau X-Trail tuh berapa tenaganya? 180 PS ya, masalah. Oh kencang juga ya? PS ya, kemudian kalau HP 177 lah, itu paling, lebih kencang itu berarti. Iya, lumayan. Bohong nih. Bohong. Nggak percaya. Bohong. Nggak percaya gue. Ya udah, gimana konsumsi lu? Konsumsi gue? Boros paling. Tadi gue ngitung, lu berapa liter tadi ngisi? 5,85 liter. Gue ngisi serius? 4,5 liter. 4,5 sekian lah. Jadi masih kurang-kurangin. Gak ada. Hasilnya dari 62 kilo kita bagi 4,5 sekian gitu. Hasilnya 113,5. Bau banget aja. Sumpah gak percaya gue. Tadi ada bilnya, hilang tapi. Ya, hoak. Beneran. Hasilnya gitu, 113,5. Oke, ya berarti lumayan irit lah. Irit sih, irit lah. Untuk 2500 cc dengan average 44 km per jam sih irit banget sebenarnya. Ya tapi kita juga eco driving banget lah tadi. Ya betul, dan memang ya gini deh, hasil kesimpulannya memang X-Trail itu ternyata tidak boros, dan Mercy juga ternyata tidak seboros itu. Iya kan, benar kan? Dan ya itulah menurut gue sih antara kedua mobil itu memang ada yang kelebihannya di X-Trail dan ada kelebihannya di Mercy, ya kan? Sesuai impresi berkendara kita, contohnya kan. Kalau Mercy itu lebih enak, lebih smooth, lebih nyaman. Sedan. Tapi itulah konsumsi bahan bakarnya tidak lebih baik dibandingkan X-Trail karena beda 100 cc itu harganya. 100 ya? 100 cc. 2600. Sama 2500 kan. Ada tuh ngaruhnya. Ngaruh ternyata. Sama, mobil gue misalnya CO. Itu ngaruh tuh ya? Ngaruh, karena setiap mobil-mobil gue yang Mercy apalagi ya, biasanya kalau gue ngerasa boros, gue setelah CO lagi sih lumayan membantu lah. Mungkin bisa selisih 1 kilo lah. Jadi 111 gitu. 111 mungkin bisa, karena mobil gue ini agak perih yang sekarang nih. Wani perih. Perih banget, buset tuh. Kalau di belakang tuh keluar air mata. Iya, itu perih di mata. Perih di mata sama perih di kantong. Ya kan? Ya, jadi intinya sesuaiin aja dengan budget kalian gitu. Ya secara harga mungkin ya beda-beda sih. Iya. Lah ya. Terus juga kalau X-Trail itu kan SUV, lebih praktikal sebenarnya kan. Ya kayak iklan yang tadi lu bilang, bisa bawa panser, bisa bawa sepeda, bisa bawa barang-barang gitu kan. Tanpa worry lah gitu. Iya. Kan kalau sedan kan agak sulit. Iya, memang kalau cari nyaman mungkin bisa pilih Mercy. Iya, betul. Tapi kalau cari praktikal lebih ke X-Trail. Iya, apalagi kayak keadaan kondisi sekarang lagi hujan mulu, banjir gitu. Dan jujur, gue tahu kenapa Wara akhirnya pilih X-Trail karena itu mungkin dibandingkan si RV ya orang mungkin banyak lebih memilih si RV ya, bener ya. Tapi secara keadaan sekarang nih, Agus nyari mobil bekas, X-Trail itu worth to buy banget sih. Boleh, ya kan? boleh. Iya. Terus kondisi itu masih lumayan banyak yang seger kayaknya. Dan lebih banyak pilihan. Iya, ya kan. Itu sih X-Trail tuh nggak salah lah pokoknya. Bisa jadi. Ya itu dua mobil itu yang kita rekomendasi. Benar. Oh ya, sama satu lagi War, pajak gue lupa. Oh iya. Pajak lu berapa?
Pajak gua Oke, sih mobilnya tahun berapa? 2001. Mobil 2001, cc 2600. 2600. Berapa? Plat DKI kepemilikan pertama non progresif 3,2 mobil gua. Lebih mahal. Mobil gua 2006, cc 2500, sama tangan pertama juga non progresif, DKI juga, 2 juta. Murah ya? Murah. 1,2 ya? Iya. Ya berarti harga nilai jual mobilnya masih mahal Mahal berarti mobil Mercy, gua. iya, mahal mobil lu. Padahal tahun lebih tua gitu. Iya. CC juga beda cepet doang anjir. iya. Kayak sama satu Suprapit bedanya. Tapi silindernya beda 2. Oh iya benar. Sama si Biu mobil gua soalnya. Oh iya, Deng. Non ATPM. Mungkin kalau yang Elegance biasa lebih murah pajaknya kali ya. Mungkin lebih murah dan yang non facelift tuh lebih murah juga jauh. Harga yang tahun 98 itu bisa 1,8 cuman ya. Oh. 2 juta 1,8 gitu. Yang 320 tuh padahal 3.200 lebih murah deh. Oh iya. Iya jauh. Maksudnya pasti lebih murah tapi jauh banget bedanya gitu loh. Gue nggak tahu kenapa yang Avantgarde ini mahal. Karena mungkin si Bio juga. Jadi dinilai jual kendaraan bermotor tuh masih lumayan mahal gitu kalau dicek. Gitu. Oke deh. Jadi gitu aja hasil komparasi kita ya kali ini. Mungkin kalau kalian suka kita bisa ngelakuin komparasi lagi War ke depannya. Bisa jadi itu. Kita beli mobil lagi berarti. Gampang ya. Kalau nggak kita inilah minjem mobil temen. Ya, itu lebih. Iya. Kalau beli kalau beli mulu kayaknya mending kita ini nyewa video editor dulu dibanding beli mobil ya nggak. Betul. Biar lebih rajin gitu uploadnya kan. Ya udah kalau gitu jangan lupa klik like, subscribe dan komen jika kalian belum. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @askawara dan di @aditwidiotomo. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.